Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, teriring doa dan harapan kiranya damai, sukacita senantiasa menyertai saudara sekalian, membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang damai serta harmoni dalam kemajemukan Indonesia. Ya, sehubungan dengan adanya rencana dari Liga Agama yang baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, ya saya himbau Menteri Agama untuk berhati-hati, ya, karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif karena dia bersifat teologis. Akan lindungi Syiah dan Ahmadiyah, Yakut seperti menabuh genderang dengan MUI. Baru dilantik sebagai Menteri Agama, Yakut Holil Qomas atau yang biasa disapa Gus Yakut dianggap telah melontarkan pernyataan yang membuat gaduh di tengah masyarakat. Pernyataan menak yang dianggap kontroversial itu adalah soal akan melindungi aliran Ahmadiyah dan Syiah. Menurut analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, jika pernyataan Gus Yakut adalah untuk melindungi hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara. Pernyataan bahwa menak Yakut akan melindungi minoritas Syiah dan Ahmadiyah, jika maksud melindungi dimaknai sebagai perlindungan atas hak-hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi siapapun warga negara Indonesia. Ujar Ubedillah kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat 25 Desember. Namun, jika yang dimaksud adalah membatalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang aliran sesat, maka pernyataan Gus Yakut adalah keliru. Pernyataan Gus Yakut itu, kata Ubedillah, berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Syiah, ada Ahmadiyah. Ahmadiyah bukan Islam. Ahmadiyah bukan Islam. Karena Ahmadiyah nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Sedangkan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahmadiyah bukan Islam. Makanya Ahmadiyah diusir dari Pakistan. Tak ada, diusir dari Pakistan. Negara Pakistan mengusir Ahmadiyah, out. Akhirnya Ahmadiyah diterima di Inggris. Pusat Ahmadiyah sekarang di Inggris. Syiah, apa beda kita dengan Syiah? 5. Yang pertama, kita mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad SAW sahabat bermusyawarah, maka pengganti kekuasaan adalah Abu Bakar Siddiq. Sedangkan mereka mengatakan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, mesti Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali turun ke anaknya Sayyidina Al-Hasan. Habis Sayyidina Al-Hasan turun ke adiknya Sayyidina Al-Husain. Habis Sayyidina Al-Husain turun ke anaknya Sayyidina Zainal Abidin. Habis Zainal Abidin turun kepada anaknya Muhammad Al-Baqir. Habis Muhammad Al-Baqir turun kepada anaknya Ja'far Shadiq, sampai imam yang ke-12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir, halal darahnya. Bapak Ibu percaya pada imam 12? Bingung, serba salah. Mau dijawab percaya berarti Syiah, tak percaya halal darah. 2. Kita mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Syiah mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Mereka mengatakan Abu Bakar Allah melaknatnya, Umar Allah melaknatnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan. Padahal makam Umar dan makam Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka bingung kalau ziarah ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar tak ikut. 3. Kita meyakini Quran yang ada di tangan kita sekarang adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi mereka menuduh mengatakan Quran yang ada sekarang adalah revisi yang dibuat oleh Sayyidina Utsman, maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang sebetulnya ada Quran yang 3 kali lipat daripada itu yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Begitu disebutkan dalam kitab Al-Kulaini berjudul Al-Kafi. Yang keempat, kita meyakini bahwa nikah kontrak itu haram. Sedangkan mereka
Al-mut'atu dinuna. Nikah mut'ah, nikah kontrak adalah bagian dari ajaran agama. Siapa yang tak mau nikah kontrak, maka laisa minna, bukan golongan Syiah. Mereka nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah temporer. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Dalam Islam tak bisa. Hati-hati kalau ada anak kampung kita pergi kuliah ke Iran, nanti dia nikah mut'ah. Na'udzubillah. Baca tentang pengalaman dokter di Bandung. Dokter penyakit kelamin di Bandung heran menengok perempuan pakai cadar tapi penyakit kelamin. Kenapa? Gonta-ganti flash disk kena virus. Baca, cari di internet, ada bukunya itu, pengakuan dokter penyakit kelamin tentang jamaah Syiah yang gonta-ganti pasangan. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah, apa itu taqiyah? Bunglon. Kalau dia nempel ke pokok warna hijau, dia hijau. Kalau menempel buah warna merah, dia merah. Kebetulan di sini banyak ahlus sunnah, maka dia mengaku, aku ahlus sunnah. Tapi kalau banyak Syiah, aku Syiah. Kebetulan setengah sunnah, setengah ahlus sunnah. Kau sunni apa sih? Susi. Sunnah sih. Maka dengan dilaporkannya saya sekarang ke Mabes karena kasus ini, banyaklah Syiah yang sakit hati sama saya, sekarang sedang melampiaskan balas dendamnya. Mampus kosongannya. Tengok di internet. Karena selama ini saya yang membongkar ini. Yang lain Ustadz cari selamat. Paling enak kan ceramah tentang sabar. Sabar, ibu-ibu sabar ya. Laki ibu dilarikan pelakor, sabar. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, karena kita mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.